Hello movie lovers, welcome back di Movie Channel. Movie lovers, yuk kita nostalgia dulu, kita flashback dulu di film komedi Damal. Aku yakin banyak di antara kalian yang belum nonton filmnya atau nggak sempat nonton. Nah, kali ini aku akan menceritakan alur film Damal yang dirilis pada tahun 2007 dan disutradarai oleh Indra Kumar. For your information, ada 4 film dalam serial Damal, yaitu Damal yang dirilis pada tahun 2007, Double Damal yang dirilis tahun 2011, Total Damal 2019, dan Damal 4 yang dijadwalkan rilis pada tahun 2026 nanti. Wah, udah gak sabaran banget kan? Karena film ini tuh lucu banget dan seru ceritanya. Nah, buat kalian yang ingin nonton alur film Total Damal, linknya udah aku letakkan di kolom deskripsi ya. Sementara dalam film Damal ini menceritakan tentang 4 pria pemalas bernama Roy, Adi, Manav, dan Buman. Mereka berempat ini selalu saja tertimpa kesialan. Apapun yang dilakukan selalu berujung buruk. Seperti saat ini di mana Roy bertugas sebagai keamanan di suatu tempat. Tapi ternyata terjadi ledakan bom. Alhasil ia pun langsung dilempar keluar oleh petugas yang lainnya. Ini adalah Adi. Saat ini ia sedang memakai trompetnya dengan sangat baik seperti seorang profesional. Tapi itu hanyalah lip sync dari kaset saja. Dan ia pun dikejar-kejar orang yang telah memberinya uang. Sementara itu, saudara Adi bernama Manap saat ini ia akan membayar buah di supermarket. Uangnya kemudian tertukar dengan pembeli di sebelahnya. Saat ia akan menukarnya dengan diam-diam, ternyata ia malah kesulitan mengeluarkan tangannya hingga ia terbawa ke dalam WC. Dan ini adalah Buman yang saat ini sedang jengkel sekali dengan ayahnya karena ayahnya lebih sayang dengan mobilnya yang ia anggap sebagai anaknya sendiri, bahkan sebagai kekasihnya dibandingkan dengan anak kandungnya. Karena Buman tak sengaja memecahkan kaca mobil ayahnya, dia pun diusir dari rumah dan ngekos bareng dengan 3 temannya ini di rumah wanita tua. Nah, sebelum kita lanjutkan alur filmnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga komen. Apa pijama? Halo. Pagi-pagi sekali, 4 sekawan ini sudah menyembunyikan pizza Bibi Kos ini. Saat ditanya, mereka tidak ada yang mengakuinya. Of course. Tapi saat Manap yang ditanya, semua pun terbongkar kalau mereka telah mencuri pizza Bibi ini. Dan tentunya mereka kemudian mendapatkan hukuman. Sambil dihukum, si Bibi ini kemudian menagih uang kos yang belum mereka bayar. Si Bibi berkata, siapa yang maju ke depan maka dia yang akan membayar uang kosnya. Di antara mereka berempat, 3 di antaranya diam-diam mundur ke belakang dan membiarkan Manap di depan. Adi kemudian berbohong akan membayar uang sewa dengan uang yang akan digunakan untuk operasi kakak perempuannya. Sambil berekspresi sedih hingga membuat sang Bibi Kos kasihan dan mengajak Manap untuk diberikan uang. Tapi dasar Manap dengan polosnya dia malah menangis dan berkata kalau ia menangis bukan karena uang tapi karena selama ini Adi saudaranya tidak pernah bilang kalau ia punya saudara perempuan yang sedang sakit. Mendengar itu, mereka pun diusir. Karena diusir, mereka pun harus segera mencari pekerjaan. Adi mendapatkan ide saat melihat berita orang mati di koran. Ia pun menyuruh Manap untuk mengambil lukisan kuda makan rumput secara diam-diam. Tapi saat akan pergi, ia kaget melihat lukisan Bibi Kos. Sehingga lukisan di tangannya pun terjatuh. Saat ia akan pergi, ia tak sadar salah mengambil lukisan kosong. Mereka berempat pun kemudian menghadiri penghormatan orang mati itu. Dan bertemu dengan Tuan Trivardi, anak dari ayahnya yang mati. Adi menjelaskan kalau sebelum ayahnya mati, ia datang ke galeri mereka dan ia menyukai lukisan ini seharga 20.000. Tuan itu pun sebenarnya agak aneh, tapi ia tetap membayarnya. Manav kemudian menyuruh Tuan Trivardi untuk melihat lukisan itu dulu. Dan ia kaget karena lukisan itu kosong. Tuan itu kemudian bertanya lukisan apa ini? Adi pun berkata, lukisan kuda makan rumput. Lalu di mana kuda dan rumputnya? Mereka menjelaskan kalau kuda telah memakan rumputnya. Karena rumputnya habis, lalu kenapa kuda harus menunggu? Tentu kuda pergi. Dengan santainya mereka kemudian pun pergi. Dan Manap berkata, jangan khawatir Tuan. Saat rumputnya nanti tumbuh lagi, maka kuda pasti akan datang kembali. Setelah mendapatkan uang, mereka berempat pun bersenang-senang sehingga uang mereka pun habis.
Kemudian mereka kembali akan mendatangi penghormatan orang mati lagi dan akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya untuk mendapatkan uang. Tapi kali ini seorang inspektur Kulkarni dari cabang kejahatan datang menemui Samir yang ayahnya mati dibunuh oleh 4 orang anggota Pasha Geng. Samir dan polisi memahami bahwa simbol Pasha Geng adalah kuda makan rumput. Sementara itu di luar 4 sekawan ini sudah menunggu untuk bertemu dengan Samir guys. Tapi Samir keluar bersama dengan inspektur dan kemudian menyuruh membuka lukisan itu. Inspektur kemudian kaget melihat lukisan kuda sedang makan rumput. Ia pun kemudian mengira merekalah pembunuh ayah Samir dan menangkapnya. Tapi saat di jalan, ia mendapatkan telepon dari bosnya dan berkata kalau pembunuh ayah Samir telah ditangkap. Karena salah tangkap, inspektur itu kemudian membebaskan mereka berempat dan tentu saja mereka sangat senang sekali guys. Tapi tiba-tiba sebuah mobil terlihat melaju dengan oleng tak terkendali hingga jatuh ke jurang. Saat mereka berempat melihatnya, ternyata seorang pria gendut sedang sekarat guys. Ia masih hidup dan tidak mau dibawa ke rumah sakit. Sebelum mati, pria botak ini berkata kalau di goa di bawah taman, di bawah huruf V besar ada 100 juta. Dan menyuruh mereka berempat untuk mengambilnya di sana dan membagi rata uang tersebut. Lucunya guys, saat pria ini tak berkutik lagi, mereka berempat mengira dia telah mati. Namun ternyata ia kembali sadar begitu mendengar mereka bilang kalau pria ini hanya berkata lelucon saja tentang uang 100 juta itu. Namun tak lama setelah pria botak ini mati, polisi lain datang. Ternyata ia adalah Inspektur Kabir yang sedang mengejar pria botak ini guys. Namun karena 4 pria ini tak ada yang mau mengaku siapa yang pertama kali melihat mayat ini, mereka pun akan dibawa ke kantor polisi. Untungnya mereka bisa kabur dengan naik truk yang lewat. Nah, untuk bisa pergi ke goa, mereka pun mencuri mobil ayah Buman. Malam itu, mereka berbagi tugas. Manap dan Adi bersiap membuka garasi, sementara Roy dan Buman mengambil kunci di kamar ayahnya. Tapi sayangnya ayahnya terbangun karena suara telepon berdering. Saat sadar, ayahnya melaporkan mereka berempat ke kantor polisi guys. Karena itu polisi pun ada di mana-mana. Jadi Roy dan kawan-kawan mengambil jalan lewat hutan. Tapi tiba-tiba seekor beruang lewat, membuat Roy membanting setirnya dan menabrak pohon. Melihat itu, Buman pun marah-marah karena pasti ayahnya akan membunuhnya melihat mobil bagian depannya hancur guys. Saat sedang berdebat, tiba-tiba suara beruang itu muncul lagi. Tentu membuat mereka ketakutan dan memutuskan untuk tidur di mobil malam itu guys. Saat pagi tiba, mereka melanjutkan perjalanan, tapi jalan terputus. Dan setelah diukur jaraknya, mereka pun akhirnya berhasil melewati jembatan putus itu. Tapi apa yang terjadi dengan mobil kesayangan ayah Buman setelah mereka berhasil melewati jembatan putus itu? Kita lanjut di part 2.